Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini untuk membahas mengenai statistika tentang ukuran letak. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menentukan ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, adapun ukuran letak yang dibahas pada kali ini yaitu kuartil dan desil, di mana data yang dibahas pada saat ini itu untuk kuartil data kelompok dan desil data kelompok. Kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Lambang kuartil adalah QI. Rumus kuartil adalah pertama, menentukan letak kelas kuartil, yaitu QI sama dengan I per 4 kali N. Dan rumus QI sama dengan TB ditambah K kali I per 4N dikurang FK per F, di mana I itu mulai dari 1, 2, dan 3. Kemudian QI adalah kuartil kelas ke I. TB tepi bawah kelas kuartil ke I. K panjang kelas kuartil ke I. N banyaknya data. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. F adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, kuartil ini hampir sama dengan rumus median. Cuma yang membedakan di sini kalau median itu 1/2, kalau kuartil I per 4, di mana I-nya itu 1, 2, dan 3. Desil. Desil adalah ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Lambang desil adalah DI. Rumus desil adalah yaitu yang pertama kita tentukan dulu letak kelas desil, yaitu DI sama dengan I per 10 kali N. Ini hampir sama dengan kuartil. Kalau kuartil bagi 4, kalau desil bagi 10. DI sama dengan TB ditambah K kali I per 10 N dikurang FK per F, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kuartil tadi I-nya cuma sampai 3. DI adalah desil ke I, kelas ke I. TB adalah tepi bawah kelas desil ke I. K adalah panjang kelas desil ke I. N adalah banyaknya data. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. F frekuensi kelas desil ke I. Nah, pembahasan soal. Tabel distribusi berikut menunjukkan nilai ulangan matematika suatu kelas. Jadi ini tabelnya, tabel distribusi frekuensinya. Nah, dari tabel di samping tentukan kuartil bawah. Kuartil bawah itu sama dengan Q1. Kuartil tengah sama dengan Q2 dan kuartil atas sama dengan Q3. Tapi yang ditanyakan di sini cuma kuartil bawah atau Q1. Kemudian yang kedua adalah desil kelima. Nah, penyelesaian. Nah, ini tabelnya. Jadi penyelesaiannya kita tentukan dulu letak untuk nomor 1. Ini penyelesaian, tentukan dulu letak Q1 berarti sama dengan
1/4 kali N, di mana N-nya di sini sama dengan 40. Jadi sudah dijumlah sama dengan 40. Jadi jumlahnya ini ke atas sama dengan 40. Berarti 1/4 kali 40 sama dengan 10. Nah, berarti letak Q1 terletak pada data yang ke-10. Nah, ini 2 belum masuk 10, tambah 4 hasilnya 6, belum, tambah 6 hasilnya 12. Jadi sudah melewati angka 10. Berarti inilah kelas kuartil 1 dengan frekuensi 6. Jadi kelasnya, nah, rumus kuartil 1 adalah TB tepi bawah kelas kuartil 1 ditambah K 1/4 kali N dikurang FK per F. Nah, tentukan dulu TB-nya. Untuk TB-nya di sini karena ini kelasnya tadi, berarti TB-nya adalah 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. Kemudian K sama dengan tepi atas berarti 70,5 dikurang tepi bawah 65,5 sama dengan 5. Kemudian N-nya sama dengan 40. FK frekuensi kumulatif sebelum, berarti ini sebelumnya, berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian F sama dengan frekuensi kelas kuartil 1 adalah 6. Nah, karena sudah dapat semua, berarti kita substitusi ke rumusnya. Q1 sama dengan TB 65,5 ditambah K-nya 5 kali 1/4 N sama dengan 10. Ini sudah catat 1/4 N sama dengan 10 dikurang FK 6 per F juga 6. Nah, Q1 sama dengan 65,5 ditambah 5 kali 10 kurang 6, 4 per 6. Berarti Q1 sama dengan 65,5 ditambah 5 kali 4, 20. 20 bagi, jadi 20 per 6. Berarti ini sama dengan 65,5 ditambah 20 per 6, 3,3. Berarti ini sama dengan 68,8. Nah, itulah hasil dari kuartil ke-1 atau kuartil bawah. Nah, selanjutnya nomor 2. Jadi ini saya tuliskan kembali tabelnya. Nah, nomor 2 itu yang ditanyakan adalah desil kelima. Jadi tentukan dulu letak D5 sama dengan 5/10 kali N atau 5/10 kali 40 sama dengan 20. Jadi 40 bagi 10, 4 kali 5, 20. Nah, berarti letak D5 terletak pada data yang ke-20. Nah, silakan dijumlah 2 tambah 4, 6, tambah 6, 12, belum masuk, tambah 7, 19, belum masuk 20, tambah
10, 29. Di situ di 29 ini sudah masuk angka 20, berarti inilah letak D5 dengan frekuensi 10. Nah, sedangkan rumus D5 sama dengan tepi bawah kelas kuartil kelima ditambah K kali 5/10 N dikurang FK frekuensi kumulatif desil kelima per frekuensi desil kelima, di mana TB sama dengan, karena ini intervalnya berarti ini batas bawaannya 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. Kemudian selanjutnya adalah K. Sama tadi batas atas 80,5 dikurang 75,5 sama dengan 5. Kemudian selanjutnya adalah FK. FK frekuensi kumulatif sebelum desil kelima, berarti ini. Karena itu ini desilnya, berarti di atasnya yang dijumlah. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 7 sama dengan 19. Frekuensi sama dengan 10. Nah, disubstitusi ke rumusnya, D5 sama dengan 75,5 ditambah 5 kali 5/10 kali N sama dengan 20. Ini tadi 20 dikurang FK 19 per F-nya 10. Berarti D5 sama dengan 75,5 ditambah 5 kali 1/10, karena 20 kurang 19 1, berarti 1/10. D5 sama dengan 75,5 ditambah 5/10 dikali 5 kali 1 5. D5 sama dengan 75,5 ditambah 5/10 0,5 atau sama dengan 1/2. Berarti ini sama dengan 76. Jadi desil kelima diperoleh yaitu 76. Nah, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.